lihat. Hello movie lovers, welcome back di In Movie Channel. Gimana kabarnya movie lovers? Semoga kalian semua hari ini tetap sehat dan tentunya dompetnya selalu penuh ya. WK. Movie lovers, kali ini alur cerita film yang aku bawakan berjudul Hantu Baru. Film ini dirilis pada tahun 2023 kemarin dan bergenre horror komedi. Jadi jangan takut ya, karena ini itu enggak serem-serem banget gitu loh. Film ini berceritakan tentang seorang Sasa yang tak sengaja meninggal karena kecelakaan jatuh dari atas jembatan karena berontak dari dua penjahat yang akan menangkapnya setelah ia mengantarkan tunangannya dari bandara. Nah, jadilah si Sasa ini menjadi hantu baru dengan jenis kuntilanak yang dapat kembali ke asal di mana dia tinggal sebelumnya. Seperti apa kisah selanjutnya? Tonton aja sampai selesai karena ini bakalan lucu banget ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mbak Ina? Iya, Non. Vicky mana? Vick? Mas Vicky! Film ini dimulai saat Sasa baru tiba di rumahnya. Ia memanggil Mbak Inah, sang pembantu, dan kedua adiknya Vicky dan Citra untuk membantunya membawa barang-barang dagangannya ke dalam rumah. Oh ya, sebelum lanjut, Sasa ini adalah kakak pertama dari 4 bersaudara. Adik kedua bernama Vicky, adik ketiga Citra, dan yang paling bontot adalah Alvin yang suka main game. Kedua orang tua mereka sudah meninggal. Jadi Sasalah yang sekarang jadi tulang punggung keluarga, dibantu oleh adik-adiknya karena ia sekarang menjalankan bisnis online-nya. Nah, kalau cowok ganteng ini adalah pacar Sasa yang juga sayang banget sama adik-adiknya Sasa. Oh ya, mereka nggak cuma berempat aja loh tinggal di rumah itu. Ada Mbak Inah, pembantu yang setia dan sayang dengan mereka semua. Dia udah dianggap seperti keluarga sendiri. Ada juga dua hantu kocak yang dipanggil Pak De Borcong dan Eyang Bowo yang udah tinggal di rumah itu sebelum mereka semua ada di dunia ini. Tapi mereka bukan hantu jahat. Mereka justru sayang dengan keluarga itu. Dari mereka semua hanya Mbak Inah lah yang bisa melihat kedua hantu kocak gitu guys. Ya, cuma dia yang bisa lihat. Sebenarnya mereka sering lihat Mbak Inah ini ketawa-ketawa sendiri. Cuma ya mereka abaikan saja. Sempat Vicky kasih saran ke Sasa untuk panggil orang pintar untuk mengusir dua hantu itu yang bersemayam di pohon besar belakang rumah mereka. Dan hal itu terdengar oleh si Eyang dan Pak De Borcong ini. Mengusir kita mereka. Untung saja Sasa menolak karena ia berpikir ujung-ujungnya pasti duit dan duit lagi. Meski begitu ternyata di antara mereka Citra percaya sama Mbak Ina kalau dua hantu itu beneran ada di rumah mereka. Cuma memang dia belum pernah lihat sih. Karena itu Mbak Ina sengaja mengenalkan Citra dengan Eyang Bowo dan Pak De Borcong, sahabat Eyang Bowo, secara langsung. Itu namanya Eyang Bowo. Halo. Tak lama Hadi, pacar Sasa, datang dengan kabar yang membahagiakan karena dia baru saja mendapatkan tender besar. Ini adalah pertama kalinya karena biasanya yang selalu memenangkan tender itu Harno Bojo. Cuma Sasa harus terima karena mereka akan tidak bertemu dalam waktu lama. Dan malam ini juga Hadi harus berangkat ke lokasi proyek. Karena itu sebelum Hadi berangkat, ia melamar Sasa untuk menjadi istrinya. Tentu itu membuat mereka semua bahagia. Di sisi lain Harno Bojo menyuruh anak buahnya yang dipanggil Go dan Blok untuk mencari Hadi. Malamnya sebelum berangkat, mereka semua makan malam bersama-sama. Hadi dan Sasa kemudian berangkat ke bandara. Sebelum berpisah, mereka berdua berpelukan. Tapi tiba-tiba Sasa kembali memanggil Hadi dan kembali lari memeluk Hadi. Seakan itu adalah pelukan terakhir. Dan benar saja guys, saat Sasa perjalanan pulang, anak buah Harno Bojo menjegatnya untuk menangkapnya. Sayangnya saat Sasa berontak, ia malah terjatuh ke sungai. Sementara di rumah, adik-adik Sasa khawatir karena sudah larut kakaknya belum juga pulang. Tiba-tiba Mbak Ina datang dan bilang kalau sepertinya ada ketokan pintu. Tapi yang lain gak mendengar. Saat Mbak Ina membuka pintu, ternyata itu adalah Sasa yang udah basah kuyup dengan wajah yang pucat. Awalnya mereka semua tidak curiga kalau kakak mereka udah mati. Tapi beda dengan Mbak Ina yang mulai curiga saat ia mengantarkan teh ke kamar Sasa. Lucunya nih guys, saat Sasa membuka horden jendelanya dan melihat dua hantu Pak De dan si Eyang Bowo yang lagi duduk santai, dua hantu itu merasa kalau Sasa ngeliatin mereka. Karena penasaran, Eyang dan Pak De Borcong masuk ke kamar Sasa. Sebenarnya Sasa tahu, cuma ia sendiri masih takut dengan dua hantu itu guys. Ya maklumlah, namanya juga hantu baru. Dalam kamar Sasa, hantu Pak De dan si Eyang ini saling bisik-bisik. Si Eyang ini berkata, sepertinya non Sasa udah jadi hantu kali Jong. Soalnya yang bisa lihat kita kan cuma orang yang terpilih atau sesama hantu. Pak De Borcong pun berkata sambil berbisik, "Oh,
berarti Non Sasa hantu baru. Tapi kok bisa pulang ke rumah ya? Lah, si Eyang bales lagi, kalau dilihat dari jenisnya, kayaknya Non Sasa kuntilanak, kan bisa balik ke tempat tinggalnya. Pagi pun tiba. Vicky dan Citra sedang mengurusin pesanan yang akan dikirimkan. Mereka kaget karena Sasa tiba-tiba udah ada di sana. Vicky semakin merasa aneh saat ia baru saja membalikan badannya. Kakaknya udah nggak ada. Ditambah lagi saat Mbak Ina melihat Sasa minum kopi di dapur. Hal itu membuat ia semakin curiga. Kejadian aneh di dapur kotor di mana Mbak Inah bicara sendiri dilihat oleh Alvin dan menunjukkannya kepada kedua kakaknya. Karena itu mereka diam-diam mengundang dukun untuk melihat apa benar ada hantu di rumah mereka. Saat dukun itu datang dan memeriksa pohon besar di belakang rumah mereka itu, ia tidak menemukan ada hantu. Jelas aja karena kedua hantu itu sedang berada di dapur bersama dengan Mbak Inah. Sementara itu Sasa mengintip dari jendela kamarnya, melihat yang dilakukan dukun dan timnya yang sedang membuat konten. Malamnya Sasa berbicara dengan Mbak Inah. Sasa berkata kalau Mbak Inah sebenarnya sudah tahu kalau Sasa udah meninggal. Hal itu membuat Mbak Inah langsung menangis seketika. Sasa berkata kepada Mbak Inah untuk tidak sedih. Ia ingin Mbak Inah membantunya untuk mengusir dukun dan timnya itu. Saat break, dukun itu berkata kalau ia butuh bantuan temannya supaya urusannya cepat selesai, tapi harus double bayarannya. Sementara itu di sampingnya, sang kamera melihat Sasa keluar dari kamar dalam kameranya. Saat dukun itu bertanya, Vicky berkata kalau itu adalah kakaknya.